Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili mengetahui kalau Xiuyu sempat dibunuh oleh Hualing. Nili berencana meminta bantuan kepada Lee Xingyun. Akan tetapi, di saat Nili menemui Lee Xingyun, dia sedang menerima tamu. Nili pun mengintip dan ingin mengetahui siapa yang ditemui oleh Lee Xingyun. Seorang tetua berkata ke Lee Xingyun, di antara 10 tetua dari keluarga api kelabu, keenamnya sudah memutuskan untuk mendukung Liu Peng menjadi patriark berikutnya. Sedangkan 4 sisanya, 2 dari mereka mendukung Li Liusui, satunya mendukung Lee Xingyun, dan yang terakhir tidak memilih siapa-siapa. Li Liusui sudah memutuskan untuk mundur dari pemilihan patriark dan mendukung penuh Liu Peng. Kami semua berharap agar kau mempertimbangkan gambaran besarnya. Lee Xingyun berkata, karena Li Liusui sudah mundur dari penerus, maka aku juga akan mundur. Akan tetapi, aku tidak setuju dengan apa yang Anda minta. Atas dasar apa aku harus menyerahkan semua pasukanku dan bisnisku kepada Liu Peng? Bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk memimpin semua saudara-saudaraku dan bisnisku? Tetua ketiga menjawab, dalam keluarga api kelabu, hanya ada satu tempat untuk patriark. Lee Xingyun menjawab, aku tidak pernah bilang kalau keluarga api kelabu membutuhkan 2 patriark. Di antara semua patriark sebelumnya, tidak ada dari mereka yang mengambil alih pasukan dari kandidat penerus lainnya. Tapi aku malah disuruh menyerahkannya. Tetua ketiga berkata, Lee Xingyun, apa kamu pura-pura tidak tahu? Terlihat tetua lain yang ada di sana hanya terdiam. Kemudian Lee Xingyun kembali berkata, pura-pura tidak tahu? Apa yang Anda bicarakan? Liu Peng memang lebih kuat daripadaku dalam hal kultivasi, tapi bawahannya berbeda denganku. Kalau dia ingin saudara-saudaraku mengikutinya, itu boleh saja, asalkan dia bisa mendapatkan persetujuan dari mereka semua. Apapun ketentuan yang mereka tawarkan, kalau mereka mau, aku tidak akan menghentikan mereka. Mendengar itu, tetua ketiga bergumam. Lee Xingyun memang lebih cakap, sampai kesetiaan semua anak buahnya tidak tergoyahkan. Kami semua mencoba beberapa metode, entah itu mengancam atau menyuap mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengikuti Liu Peng. Setelah berpikir, tetua ketiga berkata, jika kau sepenuh hati mendukung Liu Peng, maka bawahanmu akan otomatis mengikuti jejakmu. Lee Xingyun menjawab, jika Anda ingin kesetiaanku terhadap keluarga, anggap saja aku sudah memenuhinya. Tapi jika Anda ingin aku menjadi anjing Liu Peng, dia belum pantas. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya satu roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa yang muncul di keluarga. Menurut aturan keluarga, kepada siapa itu bakalan diberikan. Tetua ketiga pun merenung dan memikirkan perkataan Lee Xingyun sambil dia mengeluarkan keringat. Lee Xingyun kembali berkata, katakan yang sebenarnya. Waktu itu, apa bakatku lebih rendah dari Liu Peng? Apa roh iblis itu memang sebetulnya tidak diperuntukkan untukku? Hanya karena dia adalah anak dari patriark sebelumnya, dia menggunakan metode licik untuk bergabung dengan roh iblis tersebut. Aku akui, beberapa tahun terakhir ini, kekuatanku tidak bisa mengimbanginya. Tapi aku masih belum menyerah. Seorang tetua berkata, itu adalah tetua kelima. Xingyun, dengan posisimu yang sekarang, kau tidak berhak mengucapkan kata-kata itu. Tetua ketiga juga berkata, Lee Xingyun, kau masih belum melupakan masalah itu. Saat itu, bakatmu sudah di bawah Liu Peng. Itu semua hanya kesalahpahaman. Lee Xingyun menjawab, aku tidak peduli. Apakah itu kesalahpahaman atau bukan? Aku tidak ingin membahas ini lagi lebih jauh. Selain itu, bukankah tetua seperti Anda punya pasukan sendiri? Kenapa aku malah harus memberikan saudara-saudaraku kepada Liu Peng? Tetua kelima, kenapa Anda tidak memberikanku alasan yang sebenarnya? Tidak ada aturan seperti itu di keluarga api kelabu. Tetua kelima menjawab, Lee Xingyun, ini keputusan dari keluarga. Pasukan yang kau miliki akan berbahaya bagi masa depan keluarga api kelabu. Mendengar itu, Lee Xingyun tertawa. Akhirnya, dia mengetahui alasan sebenarnya. Lee Xingyun berkata, meskipun si bocah Liu Peng lebih kuat daripada aku, tapi dia tidak bisa menarik hati orang-orang, dan tidak satupun yang mau mengikuti perintahnya. Tetua ketiga terdiam mendengar pernyataan Lee Xingyun. Lee Xingyun melirik tetua ketiga dan berkata, orang-orang ini khawatir. Kalau seiring tubuhnya saudara-saudaraku, aku akan mulai bersaing dengannya. Jadi mereka mencoba mengatasi masalahnya sejak awal. Benar begitu kan?
Kalian sudah mati-matian berusaha keras untuk menempatkan Liu Peng di posisi itu ya? Para tetua pun terdiam. Di sisi lain, Nili masih menguping pembicaraan mereka. Dalam hati Nili bergumam, jadi itu situasinya ya? Di kehidupan Nili sebelumnya, kenapa Lee Seung-yeon berpisah dengan keluarganya? Kemungkinan karena dia ditekan habis-habisan. Seharusnya itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Karena Liu Peng belum menjadi patriark, seharusnya masih ada waktu. Di dalam, Lee Seung-yeon kembali berkata, "Tetua, aku minta Anda untuk pergi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan setuju dengan ketentuannya, terutama meminta Lee Seung-yeon untuk menyerahkan saudara-saudaranya yang setia agar menjadi anjingnya Liu Peng. Itu adalah hal yang mustahil." Tetua ketiga menjawab, "Lee Seung-yeon, kau lihat saja nanti." Lee Seung-yeon menjawab, "Aku tidak akan melanggar aturan keluarga apapun." Tetua ketiga dan tetua kelima, "Apa kalian mau menekanku dengan kekuatan kalian? Kalau memang begitu, cari saja pamanku." Tetua kedua. Tetua ketiga berkata, "Pasti akan ada hari di mana kau akan menyesalinya." Mereka pun bergegas keluar, meninggalkan kediaman Lee Seung-yeon. Nili yang menunggu di luar melihat para tetua itu pergi. Anak buah Lee Seung-yeon juga berkata, "Tetua ketiga, tetua kelima, hati-hati di jalan." Di sisi lain, wajah Lee Seung-yeon masih sangat kesal dengan kejadian sebelumnya. Kemudian dia tersentak karena melihat Nili datang. Lee Seung-yeon berkata, "Saudara Nili, tidak kusangka kau akan datang ke sini." Nili pun mengucapkan salam kepada Lee Seung-yeon dan berkata, "Ternyata kau masih bisa tersenyum setelah kejadian tadi." Lee Seung-yeon tertawa dan berkata, "Kenapa tidak? Apakah aku harus menangis? Sepertinya kau sudah mendengarkannya. Tapi itu bukan masalah besar. Cuma pertengkaran keluarga biasa. Pasti kelihatan konyol." Kemudian, Lee Seung-yeon menanyakan tujuan kedatangan Nili ke tempatnya. Lee Seung-yeon juga sudah mempersiapkan 100.000 batu spiritual untuk kesepakatan mereka. Kemudian, melemparkan cincin ruang yang berisikan batu spiritual kepada Nili. Nili pun melihat dan tersenyum. Dia berkata, "Apakah kau tidak khawatir kalau aku mengingkari janjiku dan membawa kabur uangnya?" Lee Seung-yeon menjawab, "Konyol. Aku tidak punya bakat lain selain menggunakan mataku untuk menilai seseorang. Dan aku percaya pada saudara Nili." Nili tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku juga sudah menyiapkan apa yang kita sepakati." Nili mengeluarkan roh iblis dan memberikannya kepada Lee Seung-yeon. Lee Seung-yeon tidak menyangka kalau Nili akan mendapatkannya secepat itu. Nili mengatakan, roh iblis ini juga bermutasi. Nili bisa menjamin, roh iblis ini lebih kuat daripada roh iblis milik Liu Peng. Lee Seung-yeon pun mengepalkan roh iblis tersebut. Tangannya gemetar. Kemudian dia berkata, "Terima kasih saja tidak akan cukup untuk ini. Tapi, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan dariku, katakan saja." Nili berkata, sebetulnya kali ini dia membutuhkan bantuannya. Temannya Nili sempat dibunuh oleh salah satu anak buahnya Hualing di dunia luar. Nili ingin meminjam orang-orangnya Lee Seung-yeon untuk menghabisi mereka. Hualing, teman dari saudara Nili, juga temanku. Kemudian menanyakan berapa banyak orang yang Nili butuhkan dan kapan Nili akan melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Nili menjawab, "Paling tidak 200 orang. Kalau bisa, ada beberapa ahli di alam Heavenly Star. Untuk waktunya adalah lusa. Nili membutuhkan orang-orang itu lusa." Lee Seung-yeon menjawab, "Tenang saja, serahkan saja padaku. Aku juga akan mengirim beberapa orang di alam Heavenly Axis." Nili pun sangat senang mendapat bantuan dari Lee Seung-yeon. Lee Seung-yeon juga sangat senang. Dia mengatakan, "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Seharusnya akulah yang berterima kasih kepadamu. Ini malam yang bagus. Ayo kita minum-minum bersama." Mendengar itu, Xiaoyu mencoba menolaknya. Akhirnya, mereka pun pulang dan mengucapkan selamat tinggal. Ning-er berkata, "Nili, apa kau juga akan pergi ke dunia luar?" Nili menjawab, "Tentu saja." Sambil melirik Ning-er, Nili mengatakan, "Tenang saja, dalam 2 hari, aku akan mencapai 2 pit alam Heavenly Pit. Barusan aku sudah mencapai puncak 1 pit. Kalau aku menggunakan teknik tertentu, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk mencapai 2 pit." Mendengar itu, Ning-er pun terlihat sangat senang. Berbeda dengan Xiaoyu, yang berpura-pura tidak mendengar apapun. Melihat Ning-er tersenyum senang ke Nili, membuat Xiaoyu juga senang. Seseorang memanggil Nili. Tiba-tiba, Gube muncul di depan mereka. Dia sudah lama menunggu mereka datang. Nili berkata, "Ada perlu apa sampai kau menunggu kami di sini? Padahal, tadi pagi kita sudah bertemu."
Xiuyu juga terkejut melihat Gube berada di kediamannya. Dengan wajah gembira, Gube pun menyuruh mereka semua mengikutinya. Nili menanyakan, apa Gube tidak akan mengajak Lu Piao? Gube menjawab, ruangan Lu Piao bergemerincing. Kemungkinan dia sedang latihan, biarkan saja dia. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengurus hal lain. Tenang saja, misi kita akan berhasil. Ada hal bagus yang terjadi malam ini. Nili bergumam, memangnya ada apa? Berpindah ke perguruan Skesol, di lapangan bela diri. Suasana di sana sangat ramai. Orang-orang berkumpul untuk menonton pertandingan yang ada di sana. Mereka sangat bersemangat melihat pertarungan yang terjadi di atas panggung. Gube beserta Nili dan kawan-kawannya sudah berada di sana. Gube mengajak mereka semua ke suatu tempat. Nili melihat kalau Nona Gulan juga berada di sana. Gulan menyapa Nili. Nili pun menjawab, sepertinya warna kulit Kak Gulan semakin membaik. Gulan menjawab, itu semua berkat Nili, karena sudah mengobatinya. Dalam hati, Nili bergumam, kalau mereka berdua berada di sini, mereka pasti merencanakan sesuatu. Gube berkata, lebih dari 90% klan Gu berada di sini. Bahkan ada beberapa tetua yang ikut hadir. Ini adalah pertarungan antar pendatang baru dari klan Gu. Nili sedikit terpana melihat suasana yang ada di sana. Ada juga Gu Heng di tempat duduk klan Gu, dan di sampingnya kemungkinan para tetua. Gulan mengajak mereka ke tempat duduk tersebut. Gube pun mengikuti perkataan kakaknya. Dia mengangkat kakaknya. Karena ulah Gube membuat semua orang melihatnya. Mereka berkomentar, kakak beradik itu, Gube dan Gulan, mereka juga ada di sini. Setelah tinggal di pengasingan cukup lama, akhirnya Gulan muncul. Kalau Meridian Gulan sedang tidak bermasalah, seharusnya dia duduk di depan. Bahkan Gu Heng tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Gulan. Seseorang berkata, apa kalian sudah mendengar? Gube mendapatkan banyak perhatian saat dia di pelelangan kemarin. Pelelangan ini hanya untuk orang-orang jenius. Kalau dihitung-hitung, kelihatannya dia sudah membelanjakan lebih dari 4.000 batu spiritual. Itu gila. Padahal, Gube belum pergi ke dunia luar untuk membangun pasukan. Dia juga tidak memperebutkan Danau Dewa. Bagaimana dia bisa mendapatkan banyak batu spiritual? Pasti uang itu diberikan oleh kakaknya, Gulan. Berpindah ke Gu Heng, dia melirik ke samping. Ternyata di sana ada Gube. Gu Heng berkata, Gulan, Gube, kalian juga datang ke sini untuk bergabung dengan pertemuan ini. Gube menjawab, halo sepupu Gu Heng, kita di sini cuma untuk berjalan-jalan kok. Soalnya, suasana malam ini cukup serius. Mendengar itu, tetua pertama Guya berkata, Gulan, bagaimana dengan kondisimu? Gulan menjawab, terima kasih atas perhatian tetua pertama. Akhir-akhir ini, keadaanku semakin membaik. Tetua pertama menjawab, syukurlah. Dalam hati dia bergumam, gara-gara mediannya tersumbat, dia jadi lumpuh. Langit benar-benar tidak memberkahi klan Gu, padahal bakatnya paling hebat, yang pernah tetua pertama lihat dalam 100 tahun. Bahkan, bakat Gu Heng saja masih jauh. Gu Heng berkata, sayang sekali, meskipun warna kulit Gulan semakin membaik, tapi sayangnya, meridianmu yang tersumbat itu mustahil untuk pulih. Mendengar itu, Gulan hanya mengiyakannya. Di sisi lain, Gube berkata, hari ini ramai juga ya. Aku dengar generasi muda dari klan Gu sedang bertarung di sini. Jadi aku rasa aku akan ikutan. Xiuyu dan Ning-Er hanya terdiam. Gu Heng berkata, rupanya sepupu Gube juga tertarik ya. Generasi muda klan kita kebetulan sedang mencari beberapa bibit unggul. Kebetulan sekali kalau sepupu Gube mau ikut. Mendengar perkataan Gu Heng, orang-orang meliriknya. Gu Heng kembali berkata, Gu Quan juga berada di puncak alam Heavenly Pit. Bagaimana kalau kau bertarung dengannya? Gube menjawab, Gu Quan ya? Sepertinya itu tidak adil. Gu Heng berkata, karena ini cuma sparring antara anggota muda, sepupu Gube tidak perlu khawatir. Aku akan bilang kepada Gu Quan untuk tidak terlalu serius. Gube berpikir sejenak, kemudian menanggapinya. Baiklah kalau begitu. Mendengar tanggapan Gube, orang-orang mulai berkomentar. Kau dengar, apa yang dikatakan, si sampah dengan istri lebih dari 20 itu mau bertanding. Seseorang berkata, aku dengar kultivasinya di bawah alam Ethan Pit. Gara-gara dia tidak melatih kemampuan bertarungnya. Dia selalu kalah telak menghadapi lawan yang tingkatannya sama dengannya. Teman-temannya menanyakan, bukankah Gube itu memiliki akar spiritual langit tingkat 7? Seseorang berkata, apa gunanya punya akar spiritual langit tingkat 7 kalau dia tidak melatihnya? Perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Orang-orang itu terus berkomentar,
Dia tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Gube. Mendengar komentar orang-orang, Gu Heng tersenyum. Kemudian dia bertelepati ke Gu Quan. Gu Heng menyuruhnya menghajar Gube sampai putus asa untuk berlatih. Tiba-tiba Gu Quan muncul di sebelah Gu Heng. Dia mengejutkan Gu Heng. Gu Quan melirik ke arah Gube. Dia bergumam, "Aku sampai melawan si sampah ini." Gu Quan melompat dan berguling-guling di udara menuju ke atas arena pertarungan. Dia pun sampai dengan tampilan percaya diri. Disusul dengan Gube. Gube juga tidak mau kalah. Dia membuat gaya unik saat dia naik ke atas panggung. Kemudian dia mendarat, akan tetapi keseimbangannya tidak bagus dan hampir jatuh. Orang-orang berkomentar, langkah Gube terlalu ringan. Dia mau bertarung. Memangnya dia tahu cara bertarung. Nili dan teman-temannya hanya terdiam melihat tingkah laku Gube. Sesaat, Nili berkomentar, "Orang ini pintar banget aktingnya. Apa dia tidak takut kualat?" Mendengar itu, Ninger berkata, "Gube pasti belajar darimu kan?" Nili menjawab, "Ah, memangnya aku melakukan hal seperti itu ya?" Xiaoyu berkata, "Lebih tepatnya sih, kalau dia saja begitu, pasti teman-temannya juga sama." Nili berkata, "Maksudmu apa?" Orang-orang di sana mulai bersemangat. Sebagian besar dari mereka mendukung Gu Quan. Orang-orang itu pun terus memberikan semangat kepada Gu Quan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.